بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب وقال يا سودة والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت وقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. حدثنا عبد الملك ابن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيع وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرج سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب قالت عائشة فأنزل الله عز وجل الحجاب. Bab kaum wanita boleh keluar untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk liqadha'i hajatil insan, untuk kebutuhan sebagai manusia. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Saudah keluar dari rumah ba'dama duriba 'alaiha al-hijab setelah dirinya ditutupi hijab litaqdi hajataha untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk kebutuhannya. Wa kana imra'atan jasimatan tafra'un nisaa jisman. Dia adalah seorang wanita yang bertubuh besar melebihi wanita-wanita lain. La takhfa 'ala man ya'rifuha. Tidak tersembunyi terhadap orang yang mengenalnya. Jadi kalau walaupun dia pakai hijab,
dengan model tubuh yang seperti itu ketahuan, wah ini Saudah. Faraha Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab melihatnya. Faqala, lalu Umar bin Khattab mengatakan, Ya Saudah, wallahi ma takhfayna alaina fanzuri kaifa takhrujin. Wahai Saudah, demi Allah, kamu tidak asing bagi kami. Maka perhatikanlah cara kamu keluar rumah. Qalat fankafa'at raji'atan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Lalu Aisyah mengatakan, maka ia pun kembali pulang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahku, kata Aisyah. Wa innahu la yata'asya wa fi yadihi arqun. Beliau sedang makan malam dan di tangannya ada tulang yang masih ada dagingnya. Fadakhalat faqalat ya Rasulullah inni kharajtu. Lalu Saudah masuk dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi keluar. Faqala li Umar. Lalu Umar berkata kepadaku, kada wa kada, begini dan begitu. Fauhiya ilaih, thumma rufi'a anhu, wa innal arqa fi yadihi ma wada'ahu. Kemudian turunlah wahyu kepada Rasulullah. Lalu keadaan beliau tersebut berlalu. yakni turun wahyu, kemudian berlalulah pada saat proses turunan wahyu, sedangkan tulang yang masih ada dagingnya itu tetap berada di tangan beliau dan beliau tidak diletakkan. Jadi dalam keadaan beliau memegang tulang yang ada dagingnya, wahyu turun dan tulang itu tetap di tangannya. Faqal, lalu Rasulullah SAW mengatakan, innahu qad udhina lakunna an takhrujna li hajatikunna. Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian kaum wanita untuk keluar memenuhi kebutuhan kalian. Wa fi riwayatin Abi Bakar yafra'un nisa'a jismuha, zada Abu Bakar fi hadithi qala Hisham ya'ni al-baraz. Yani di dalam riwayat Abu Bakar dikatakan tubuhnya melebihi wanita-wanita yang lain. Abu Bakar menambahkan dalam hadis riwayatnya, maka Abu Hisham mengatakan maksudnya adalah dia buang hajat. Dia keluar dari rumahnya untuk memenuhi buang hajatnya. Hadis yang kedua dalam bab ini dengan sanadnya masih dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, anna azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil lail. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada malam hari. Idza tabarazna ila al-manasi' wa huwa sa'idun afyah. Di mana mereka keluar untuk buang hajat di tempat-tempat buang hajat, yaitu di tanah yang luas. Jadi tempat hajatnya tidak di rumah, ada tempat keluar.
Wa kana Umar bin Khattab yaqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hujub nisa'aka." Falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW, suruhlah istri-istrimu untuk menggunakan hijab. Namun Rasulullah SAW belum melakukannya. Fakharaj Saudah bintu Zam'ah, zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailatan min layali isya'an, wa kanat imra'atan tawilatan. Lalu salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam di waktu Isya, yaitu Saudah binti Zam'ah, istri Nabi SAW ini keluar. Dia adalah seorang wanita yang tinggi. Fanadaha Umar. Lalu Umar memanggilnya. Ala qad arafnaki ya Saudah. Hirsan ala an yanzula atau an yunzala al-hijabu. Maka Umar mengatakan, bukankah kami telah mengenalmu wahai Saudah? Umar mengatakan hal itu agar turun ayat hijab. Qalat Aisyah, fa'anzalallahu azza wa jalla al-hijab. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hijab. Ini di antara ayat-ayat yang turun yang diinginkan oleh Umar. Ya, turunnya hijab, kemudian juga tentang haramnya khamar. Ketika Umar sangat berharap, ya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat keterangan dari ulama di sini. Tafra'u, ya di sini dikatakan Sauda itu imra'atan jasimatan tafra'un nisa jisma. Tadi telah sebutkan bahwasanya dia adalah wanita yang badannya besar, yang berbeda dengan wanita-wanita yang lain. Ai tatuluhunna fatakunu aqtwal minhunna. yakni wanita Sauda adalah orang yang lebih tinggi dari wanita-wanita lain. Badannya sangat besar, ya. Al-fari' yakni al-murtafi' al-ali, yang tinggi besar. Wa la takhfa 'ala man ya'rifuha, ay la takhfa idza kanat mutalaffifah fi thiyabiha wa martiha fi dhillamatil laili wa nahwiha. yakni tetap bisa dikenal oleh orang-orang, ya, walaupun dia memakai pakaian yang menutup badannya semuanya pada malam hari. Dari bayang ada ketahuan, ini adalah Sauda. Qawlu wa annahu la yata'ashya wa fi yadihi arqun. Arq yakni azmul ladzi alaihi baqiyatul lahm, yaitu tulang yang di situ masih ada sisa dari daging-dagingnya. Sabda Nabi SAW mengatakan bahwasanya qad adzina lakunna an takhrujna li hajatikunna, telah diizinkan bagi kalian untuk keluar untuk memenuhi atau untuk buang hajat kalian. Ay al-murad bi hajatihinna al-khuruj lil ghaid la li kulli hajatin min umuril ma'aish. Diizinkan untuk kebutuhan kalian, maksud di sini adalah buang hajat. Buang air besar, buang air kecil, ya, atau di sini buang air besar. Itu adalah kebutuhan lumrahnya seorang manusia. Bukan yang dimaksud di sini setiap kebutuhan yang berhubungan dengan kehidupan. Ya, tapi berhubungan dengan
kebiasaan manusia bahwa dia harus buang hajat. وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب. Di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang penting. Yang pertama, keutamaan yang sangat tampak bagi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki keutamaan yang tampak. Ya. Wafihi, di mana keutamaan Umar? Ya, di antaranya adalah beliau bagaimana berharap untuk bisa mendapatkan atau dapat turun hijab. Wa fi tanbih ahlul fadl wal kibar ala masalihihim wa nasihatihim wa tikraru dhalika alaihim. Di dalam hadis ini juga ada terdapat mengingatkan para ulama dan para pembesar tentang kemaslahatan mereka. Memberi nasihat kepada mereka dan mengulang-ulang hal tersebut kepada mereka. Ini yang dilakukan oleh Umar kepada Rasulullah. Tidak diragukan bahwasanya Rasulullah lebih mulia daripada Umar. Tapi Umar mengingatkan, mengingatkan Rasulullah SAW bagaimana bisa istri-istrinya pakai hijab. Itu berarti sebelum diturunkan ayat hijab. Wa fihi jawazu ta'arqul 'azm. Dalam hadis ini juga terdapat dibolehkan menggigit daging yang ada pada tulang. Ya. Kalau kita daging tulang sup ya, masih ada daging-dagingnya. Wa jawazul khurujil mar'ati min baiti zawjiha liqada'i hajatil insan ila al-mawdi' al-mu'tad lidzalika bighairi isti'dzan az-zawj. Faedah yang keempat, bolehnya bagi seorang istri keluar dari rumah suaminya untuk buang hajat ke tempat yang disediakan untuk itu. Ini bisa dikatakan ke WC umum deh. Ya, kalau seandainya tidak ada WC-nya di rumah, boleh dia keluar dari rumahnya tanpa seizin suami. Ya, tanpa meminta izin dari suami. Karena Rasulullah pada saat itu di rumahnya Aisyah. Kemudian Saudah binti Zam'ah, istri Rasulullah SAW, ya, dia pergi buang hajat. Ya, tidak sempat atau tidak minta izin kepada Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh dia pergi keluar di rumahnya untuk buang hajatnya ke tempat yang sudah biasa tanpa minta izin kepada suami. Li'annahu mimma udzina fihi syara'. Karena itu termasuk di antara perkara-perkara yang diizinkan oleh syariat. Sementara kalau dia pergi ke masjid harus minta izin kepada suaminya.
Ya. Karena buang hajat ini nggak perlu. Qala al-Qadhi Iyad, Qadhi Iyad dia mengatakan fardul hijab mimma ikhtassa bihi azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fardun alaihinna bila khilafu fil wajhi wal kaffain. Qadhi Iyad mengatakan kewajiban memakai hijab, yakni berjilbab ya. Memakai hijab termasuk di antara perkara-perkara yang dikhususkan untuk istri-istri Rasulullah SAW. Hijab diwajibkan atas mereka termasuk pada wajah dan kedua telapak tangan mereka atau kaf mereka. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pandangan ulama. Berarti betul-betul ditutup total. Ya. Wajah dan tangannya juga. Tangan sampai ke tangan. Fala yajuzu lahunna kashfu dhalika li syahadatin wala ghairiha. Sehingga tidak dibolehkan bagi mereka untuk menyingkapnya baik untuk persaksian maupun untuk yang lain. Untuk siapa nih? Istri-istri Rasulullah SAW. Wala yajuzu lahunna izharu sukhusihinna. Juga tidak dibolehkan bagi mereka untuk menampakkan sosok diri mereka. Wa in kunna mustatiratin illa ma da'at ilahi darura min al-khuruj lil baraz. Meskipun dalam keadaan tertutup, kecuali saat dibutuhkan seperti keluar buang hajat. Ya, ini betul-betul istri Nabi itu tertutup betul. Sosok dengan sosok berarti walaupun dia terbungkus dengan hijab, enggak juga boleh muncul gitu loh. Tidak boleh tampak. Kecuali hanya untuk memenuhi kebutuhan darurat tadi, yaitu buang hajatnya. Buang hajat ya harus keluar gitu kan. Kalau keluar walaupun dia punya hijab, terpakai, tapi kan sosoknya nampak. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab." Apabila kamu minta sesuatu keperluan kepada mereka, yakni kepada istri-istri Nabi, maka mintalah di belakang tabir. Berarti sosoknya enggak kelihatan. Ya. Tertutup betul. Wa qad kunna idza qa'adna linnas jalasna min wara'il hijab. Yani apabila tamu datang, maka para istri Rasulullah SAW duduk di belakang tabir. Wa idza kharajna
hajabna satarna askhasahunna. Apabila keluar mereka memakai hijab dan menutupi sosok-sosok mereka. Jadi betul-betul tidak kelihatan sosoknya. Kama jaa fi hadits Hafsah يوم وفاة عمر ولما توفيت زينب رضي الله عنها جعلوا لها قبة فوق تعيشها تستر شخصها. هذا آخر كلام القاضي. Sebagaimana dijelaskan oleh Hafsah pada hari wafatnya Umar. Jadi Hafsah pun keluar dalam keadaan tidak kelihatan sosok badannya. Gitu. Dia pakai hijab. Dan ketika Zainab, salah seorang istri Nabi SAW, meninggal dunia, maka dibuatlah seperti kubah, seperti keranda bagi kita. Sehingga tidak kelihatan sosok. Kalau laki-laki ya tidak pakai keranda begitu. Nampak batang tubuhnya walaupun dia dibalut dengan pakaian dengan kafan, itu kan nampak sosoknya. Nah, ketika wanita Zainab ini tidak dibikinkan kubah kayak keranda, yang menutupi sosok dari tubuhnya. Nah, kalau kita lihat di Arab yang dibawa jenazah ke Masjidil Haram itu, yang laki-laki biasa aja, tidak pakai keranda. Tapi kalau perempuan enggak, tinggi, sehingga tidak kelihatan sosok dari jenazah itu. Walaupun jenazahnya sudah dibalut gitu ya, tapi tidak kelihatan. Nah, itulah maksudnya tadi, istri-istri Nabi berbeda perlakuannya dengan wanita-wanita yang lain. Ya. Kita lihat di sini bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala punya antusias yang tinggi, kepedulian yang tinggi kepada Rasulullah SAW, untuk kemaslahatan Rasulullah SAW. Ya, kenapa ide atau usulan dari Umar tidak dilakukan oleh Rasulullah atau belum dilakukan Rasulullah? Tentu Rasulullah SAW melakukan semuanya itu karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi syariat. Kalau Umar punya ide, ya tidak menjadi syariat. Punya usulan tidak menjadi syariat. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi syariat. Maka beliau tidak melakukan kecuali setelah diturunkan wahyu kepadanya. Setelah turun wahyu kepadanya baru beliau melakukan. Maka di sini sikap Rasulullah tidak bisa dijadikan hujah bagi orang yang mungkin dia mengambil pemahaman bahwasanya membiarkan istrinya atau bagaimana gitu ya. Tidak bisa. Pertama, sekarang ayat hijab itu, surat hijab sudah turun. Sudah turun. Maka tiada lain bagi kita harus menjalankan ayat hijab itu, ketentuan hijab. Rasulullah SAW belum melakukan sebelumnya karena ayat hijab belum turun. Dan beliau tidaklah melakukan sesuatu kecuali setelah diturunkan
wahyu kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.